oleh Edwin M. Lambert. Menurut teori ini, seseorang yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer pertama, tetapi oleh masyarakat sudah diberi cap atau label sebagai penyimpang, maka si pelaku akan terdorong untuk melakukan penyimpangan sekunder atau tahap lanjut dengan alasan bahwa dirinya terlanjur basah dan masyarakat sudah memberi cap terlebih dahulu oleh masyarakat. Contoh kasusnya ialah ada anak yang mengambil pulpen temannya dengan iseng, tetapi karena sudah dilabel temannya dia pencuri, maka dia menjadikan mencuri itu suatu kebiasaan yang biasa kepada dirinya. C. Teori Merton oleh Robert K. Merton. Menurut teori ini, perilaku penyimpangan merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Apabila seseorang berada di tengah-tengah masyarakat baru yang normanya tidak sama dengan norma yang berlaku dalam masyarakat terdahulu, dan orang tersebut dituntut untuk berperilaku sesuai dengan norma yang baru itu, maka mau tidak mau orang itu akan melakukannya walaupun dalam hatinya tidak setuju karena norma tersebut berbentuk penyimpangan. Contoh kasus di sini ialah Reinhard Sinaga. Reinhard beradaptasi dengan lingkungan barunya untuk menyusun skripsi. Dia di tengah lingkungan yang mempunyai norma berbeda dengan lingkungan pada umumnya. Karena dia berada di lingkungan yang baru, dia dituntut untuk bisa menyesuaikan dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang baru tersebut. Karena dia dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi, dia terjebak karena tidak bisa mengontrol dirinya dan membatasi atau membentengi dirinya agar tidak masuk ke dalam lingkungan yang menyimpang. Norma yang ada di lingkungan itu juga menyimpang, maka dari itu dia juga jadi menyimpang. Teori konflik oleh Karl Marx. Teori konflik ini terdiri atas teori konflik budaya dan teori konflik sosial. Teori konflik budaya terjadi jika dalam suatu masyarakat terdapat jumlah kebudayaan khusus, seperti etnis, agama, atau kebangsaan. Perbedaan tersebut dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai. Berbagai norma yang saling bertentangan yang bersumber dari perbedaan kebudayaan khusus tersebut menciptakan kondisi yang menjurus ke arah konflik pertentangan. Adapun dalam teori konflik, kelas sosial yang menolak model kesepakatan, stabilitas, kelas sosial yang menolak dan integritas sosial dalam menyikapi nilai-nilai tertentu. Memandang bahwa kesepakatan nilai sebagai mitos yang diciptakan penguasa untuk kepentingan kelompoknya dan menganggap konflik sebagai suatu realitas sosial dari masyarakat modern. Teori ini menggambarkan penyimpangan bermula dari adanya benturan kepentingan antar kelas sosial yang berbeda. Contohnya ialah untuk teori konflik budaya, karena adanya perbedaan budaya yang berada di Papua, baik dalam etnis, ras, dan suku. Oleh sebab itu, karena keberagaman tersebutlah yang menjadi pemicu sering terjadi konflik di Papua. Budaya mereka yang cukup sensitif untuk dialkulturasikan membuat mereka menjadi salah satu ras dan etnis yang sering menimbulkan konflik antar budaya pada dahulu kala. Contoh teori konflik sosial. Contoh dari teori konflik sosial yaitu adanya kerusuhan pada Mei 1998 yang membuat banyak orang Tionghoa. Contoh dari teori konflik sosial yaitu adanya kerusuhan pada Mei 1998 membuat banyak orang Tionghoa mengalami penindasan secara besar-besaran karena adanya perbedaan warna kulit atau pribumi merasa bahwa masyarakat Tionghoa membawa pengaruh buruk ke Indonesia. Pertama, teori psikologi oleh Sigmund Freud. Menurut tinjauan psikologi, perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang berkaitan erat dengan penyakit sosial dan gangguan kepribadian. Individu yang melakukan perilaku menyimpang dianggap memiliki penyakit mental. Kajian mengenai hal tersebut banyak diteliti oleh Sigmund Freud. Ia menyatakan bahwa diri manusia memiliki 3 bagian yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ide adalah bagian ciri yang bersifat tidak sadar, naluriah, dan mudah terpengaruh oleh gerak hati. Yang kedua, ego.
adalah bagian dari diri yang bersifat sadar dan rasional yang berfungsi sebagai penjaga pintu kepribadian. Yang ketiga, superego adalah bagian dari yang telah menyerap nilai-nilai kultural yang berfungsi sebagai suara hati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus dari teori psikologi oleh Sigmund Freud. Contoh kasus yang menggambarkan ide ego dan superego dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh saat seseorang merasa tidak nyaman dengan pasangannya, itu ID. Yang kedua, ia mempertimbangkan antara tetap atau mengakhiri hubungannya, itu superego. Dan yang ketiga, setelah mempertimbangkan, ia pun membuat sebuah keputusan ego. Itulah contoh kasus dari teori psikologi oleh Sigmund Freud. Yang kedua, teori sosialisasi oleh Albert Bandura. Menurut teori sosialisasi, terjadinya penyimpangan disebabkan oleh adanya gangguan atau distorsi pada proses penghayatan dan pengamatan nilai-nilai tertentu yang disepakati oleh segenap anggota masyarakat dalam perilaku seseorang. Seseorang melakukan penyimpangan karena salah dalam menafsirkan tentang nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus dari teori sosialisasi oleh Albert Bandura, yaitu seorang anak kecil bernama Alifa Azara Lubis yang menjadi entertain di depan layar kaca televisi dengan meniru gaya berpakaian, berbicara, sampai bersikap seperti Syahrini. Alifa tampil depan televisi sebagai Syahrini kecil sejak mengikuti ajang pencarian bakat anak. Kasus tingkah laku Alifa yang berpakaian, berbicara, dan biasa bersikap seperti Syahrini termasuk dalam salah satu contoh aplikasi teori pembelajaran sosial. Seperti yang teori pembelajaran sosial ini jelaskan bahwa kepribadian ini dapat berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama pemimpin atau orang. Teori transmisi budaya oleh Guilford Ersau dan MC Kai. Teori transmisi budaya menyatakan bahwa seseorang yang biasanya menghayati nilai-nilai dari beberapa orang yang cocok dengan dirinya. Nilai yang dihayati bukan berkaitan dengan masalah, baik yang benar ataupun yang salah, akan tetapi hanya didasar kepada cocok untuk pada dirinya. Hal tersebut diperoleh dalam proses pergaulan dengan temannya. Jadi teori transmisi budaya ini salah satu nilai yang menurutnya cocok, mana yang benar, mana yang salah menurut diri dia sendiri. Contoh kasusnya yaitu konflik Kampung Utara dan Kampung Selatan. Konflik ini berada di wilayah yang sama dengan satu pulau. Awalnya lingkungan ini tuh damai karena ada perbedaan budaya, jadi mereka saling bercekcokan antara pihak-pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga baik media lokal hingga media nasional sebagaimana ini termasuk contoh pelanggaran demokrasi. Meskipun sebagian kalangan melihat konflik antara Lampung ini tidak terkait dengan masalah intensitas, mengabaikan faktor ini yang kurang tepat. Yang berkonflik memiliki keterkaitan yang kuat dengan kedua etnis yang terlibat, yakni etnis Lampung dan etnis di Bali. Jadi di konflik ini perbedaan etnis antara Kampung Lampung Utara dengan Lampung Selatan gitu. Kaitannya dengan transmisi budaya itu memang nilai yang mereka anut berbeda, tapi jika menurut mereka itu benar, yaitu dia benar. Yang itu teori anomi oleh Emile Durkheim. Teori anomi artinya kehidupan masyarakat tanpa norma. Suatu perilaku yang menyimpang dapat terjadi karena adanya suatu norma atau norma yang satu dengan yang lain saling bertentangan, sehingga masyarakat tidak
sehingga masyarakat tidak memiliki pegangan yang jelas. Contohnya suatu pergaulan SMA mengikuti apa namanya geng-geng motor. Menurut dia itu si pelajar SMA geng motor ini itu benar, itu baik gitu. Jadi dia mengikuti geng motor tersebut, sehingga kelompok geng motor itu merasa seringkali atas dasar bahwa dirinya cocok dengan